karena dulu dia terbakar di dalam rumah dan apa ya teman-teman ya, kayak tubuhnya itu kebakar bersama seluruh yang ada di dalam ruangan itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata perkebunan keladi semua ya Mas ya. Iya. Tanaman keladi atau apa ini, sama aja dengan talas bukan Mas? Iya, sama dengan. Astagfirullahaladzim. Saya habis lari-lari teman-teman, karena tadi dikejar sama kayaknya anjing peliharaan warga yang di gubuk bawah ya Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngos-ngosan sekali ya Mas. Ya. Gimana kabarnya Mas Angga setelah dari kemarin sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nih Pak. Ya Mas, di bagian sini nih, saya ini juga sering banget sakit kok Mas. Kenapa ya? Jangan sering angkat-angkat berat Mas. Ya namanya angkat-angkat berat tiap hari Mas. Gendong anak sih. Iya. Sakit banget ini. Ini aja lagi sakit-sakit ya nih. Duh, ya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin. Mungkin sebelumnya kita izin dulu aja ya Mas ya. Ya. Karena kalau udah izin itu apa ya, ayem gitu ya Mas. Betul. Kita penelusuran pun nggak was-was ya. Ya. Saya menghadap kamera aja Mas. Ya. Soalnya selalunya kalau izin atau berdoa kita menghadapnya ke sana ya. Betul. Apalagi kalau sambil berdiri itu sebenarnya kurang bagus ya. Namanya berdoa kita tuh harusnya sambil duduk, tapi ya kadang-kadang kondisi yang tidak memungkinkan. Ini hujan basah. Astagfirullahaladzim. Dengar Mas. Iya. Seperti ada bambu yang dilemparin kan bunyi ya. Betul. Astagfirullahaladzim. Bau apa ini? Suara apa itu Mas? Astagfirullahaladzim. Seperti orang sedang teriak-teriak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa Pak? Seperti ada yang dorong saya Mas. Aduh, lagi sakit. Ini pundak saya malah ada yang dorong saya. Astagfirullahaladzim. Aduh, susah berdiri Mas. Betul gak apa deh? Gak usah, kita sambil duduk aja gak apa-apa Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh Mas Angga. Iya apa deh? Waspada Mas. Ya. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, hati-hati Mas. Iya. Memang tempat ini sangat luar biasa teman-teman. Baik, akan saya ceritakan sedikit tujuan saya masuk ke tempat ini teman-teman. Sebelumnya saya udah pernah 2 kali ke tempat ini, kamu ingat? Iya. Cuma posisinya saya di bawah. Bentar Mas. Ya. Waktu terakhir saya penelusuran di tempat ini,
saya bertemu dengan dua orang yang sedang cari hewan malam. Ya. Seperti kayak mungkin rase gitu ya Mas ya, atau apalah. Saya kurang paham. Dia bilang kepada saya, cari hantu apa Mbak gitu ya. Ya. Karena mungkin tahu saya tuh suka penelusuran ya. Oh, Mas, dengan bahasa Jawa ya. Mbak, itu di atas di perkebunan Jinistri yang banyak pohon talasnya ada mudi lemprak, mukanya merah. Astagfirullahaladzim. Oh, stop. Apa Bapak nih? Stop. Apa saya pulang aja Mas? Aduh, tanggung ini Bapak nih. Sakit kok. Mas tidak sebentar dulu. Jangan Mas. Tempat ini tidak baik untuk kita berlama-lama. Iya. Saya nggak tahu ya teman-teman. Saya juga baru pertama mendengar mati lemprak. Kalau susternya Yesot, saya sudah pernah bertemu dengan Suster Hani. Buat kalian subscriber lama, penonton setia, pasti kalian tahu ya Mas ya teman-teman. Ya. Tentang Suster Hani yang pernah saya dulu temui. Itu memang Yesot. Mungkin adalah 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu teman-teman. Suster Hani ya. Saya ingat Suster Hani, dan ini adalah mudi lemprak. Ketika mudi lemprak itu akan memunculkan dirinya, dia akan mengeluarkan seperti aroma bau kabel kebakar Mas. Ya. Kabel kebakar ya. Bau-bau kabel kebakar kan khas ya. Nah, banyak sekali orang yang terlebih dahulu mencium bau kabel terbakar tersebut, terus muncullah mudi lemprak dengan wajah yang merah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya saya akan membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu, karena ini udah agak-agak bau ya Mas ya. Iya. Cium nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahumma fis samawati ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud dah. Sombong. Bismillah. Wallahu ta'ala samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wal alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mawujud. Sapa kowe? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fatihah 7 kali Mas. Bismillahirrahmanirrahim, supaya dia panas dan dia memunculkan diri di hadapan kita Mas.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Awadhi wasmisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mustaqim ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wal asri wanar inna saniyaka Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Ulang aja terus, Mas. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Biar supaya panas, Mas. La ilaha illallah, 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 la ilaha Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Subhanallah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Siapa kowe? Oh! Kotor sana saya, Mas. Ini yang saya cari. Ada degan, Mas, yang jatuh atau apa? Ada kayaknya. Aduh, Ada pohonnya di sini. tinggi ya, Mas? Iya. Cek depan tinggi, samping-samping Tinggi semua Bapak nih. itu juga udah pohon karet semua tuh. Iya. Saya akan siramin ke dia, Mas, supaya apa? Dia tidak bau kabel gosong, Mas Angga. Ya. Mana nih? Atau nanti bisa pesen ke Bapak RT yang tadi nganterin kita ke rumah Pak Kadus. Bisa itu Bapak nih. Ya, siap. Kenapa? Kamu takut saya siram? Ini yang dinamakan budi lemprak dengan wajah yang merah. Baru pertama kali saya menemukan seperti ini, Mas Angga. Sama Bapak. Siapa sebenarnya kamu? Nyigeni katanya, Mas. Gini. Apa itu nyigeni, teman-teman? Jelaskan, Mas Angga. Nyigeni itu apa bahasa Indonesianya? Gini itu api. Ya, Nyai Api. Kenapa kamu bisa disebut Nyai Api? Karena dulu dia terbakar di dalam rumah dan apa ya, teman-teman ya? Kayak tubuhnya itu kebakar bersama seluruh yang ada di dalam ruangan itu. Siapa yang membakar kamu? Oh, pantas kamu dibakar oleh warga setempat, Mas Angga. Oh, stop. Berarti kamu adalah dukun penggugur kandungan. Semua orang taunya kamu adalah tukang urut biasa. Tapi karena ada suara tangisan histeris di malam hari, karena ada pasien yang ingin menggugurkan kandungannya, jadi itu menarik perhatian warga, Mas. Ya. Sehingga ketahuanlah bahwasanya dia adalah dukun penggugur kandungan, sejabang bayi, janin dan lain-lain. Warga marah
dan membakar rumahnya beserta dia di dalam dan dikunci dari luar, Mas Angga. Kala itu rumah kepang, jadi mudah terbakar, Mas Angga. Makanya wujudnya itu seperti api, dan dia bilang bahwa saya adalah Nyi Geni, ya karena ibaratnya dia kembali ke Ramatullah dengan keadaan terbakar. Harusnya bisa dibilang mati syahid ini ya. Tapi kan karena dia dibakar karena salahnya sendiri mungkin ya Mas ya. Coba kalau misalnya memang rumahnya benar-benar kebakar karena konslet listrik atau meledaknya tabung gas, itu bisa dibilang mati syahid ya Mas ya. Tapi ini karena dia adalah dukun penggugur kandungan, lalu warga marah menguncinya dari dalam, terus dibakarlah hidup-hidup di dalam rumah tersebut. Apa itu bisa dibilang mati syahid, Mas? Kayaknya enggak ya, teman-teman. Kenapa? Ketika sebelum kamu muncul untuk menakut-nakuti warga, selalu tercium bau aroma kabel terbakar. Sebenarnya itu bukan kabel terbakar, itu adalah seperti rambut terbakar. Ya karena memang dia terbakar seluruh tubuh, Mas Angga. Sehingga merah seperti ini. Jadi kamu dulunya adalah dukun aborsi yang dimasak. Kenapa kakimu seperti itu? Ngelemprak. Karena separuh tubuhnya itu kebakar dan putus, Mas Angga. Meleleh kan, daging, kayu aja yang besar-besar bisa terbakar, apalagi kulit manusia ya Mas ya. Itu sampai sini, ini ke bawah, itu hilang teman-teman. Jadi dia ngelemprak. Nyi Geni, dukun aborsi yang dimasak hidup-hidup, dibakar. Jadi panjenengan menakut-nakuti seluruh orang yang melintas di tempat ini karena marah bahwasanya harusnya panjenengan kala itu masih hidup, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi mereka menghakimi panjenengan sendiri. Ya menghakimi ya memang sendiri ya Mas ya. Tapi itu tidak baik ya teman-teman ya. Sebesar apapun masalahnya, kita tidak boleh menghakimi orang sendiri ya Mas. Semua sudah ada proses hukumnya, dan biarkan hukum yang berjalan. Tapi mungkin kala itu belum ada hukum ya, tapi sejak zaman dulu memang udah ada hukum. Mungkin karena orang zaman dulu itu nggak mau ribet lapor atau apa-apa gitu ya Mas ya. Jadi mereka sudah kadung emosi, terlanjur emosi, ya inilah yang terjadi Mas. Nyi Geni. Kenapa? Panas dan sakit. Ya namanya kebakar ya pasti panas. Saya mau bertanya Nyi Geni, di mana kamu kuburkan janin-janin bekas aborsi tersebut? Kalau mau aborsi di saya, katanya Mas, itu tidak ada janin yang saya kuburkan sendiri. Saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Berarti kalau misalnya saya ini mau aborsi, misalnya udah 4 bulan kandungan saya, ya udah saya bawa pulang Mas. Jadi Nyi Geni ini tidak mau mengambil resiko yang lebih tinggi. Nanti kan jelas bingung kan makaminya ya Mas ya. Apalagi seorang perempuan, kita harus gali-gali ya kan. Kalau nggak dalam nanti takutnya bau, bisa diorek-orek sama hewan, kucing atau apa gitu ya Mas ya. Jadi semua janin harus dibawa sama yang bersangkutan. Panjenengan tidak mau ambil resiko yang lebih besar. Dan kenapa panjenengan bisa melakukan hal ini? Apakah tidak ada pekerjaan lain, profesi lain? Astagfirullahaladzim. Jadi tergiur bayaran mahal Mas Angga. Intinya uang. Jadi Nyi Geni ini tergiur untuk membantu mereka yang melakukan hubungan terlarang atau bukan suami istri. Bahkan ada yang suami istri belum siap punya anak, udah kebanyakan anak, ada yang aborsi.
Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk tersebut, Mas Angga. Ya. Jadi gubuk panjenengan atau rumah panjenengan itu tidak jauh dari lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Ini lemprak. Ini gini, saya mohon maaf. Bahwasanya panjenengan saya bawa ke tempat yang lebih baik supaya panjenengan tidak terasa panas. Apakah panjenengan mau? Kalau iya, saya bawa. Sakit kan, panas. Mau saya bawa. Mari, Mas Angga, Ya. kamu tunggu sini. Kalau saya lama tinggal aja, Mas. Oke. Atau nanti setelah saya pergi, kamu langsung pulang aja. Ya. Mobilnya di bawah, dan di sana ada Pak Harta juga, nggak usah takut. Ya. Saya akan bawa Nyi Lemprak atau Nyi Geni ke tempat yang lebih baik supaya dingin lah, intinya nggak panas, rasanya seperti terbakar api setiap harinya, Mas Angga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ikuti saya Nyi Geni. Siap. Mari. Waduh. Saya di aja teman-teman. Oke teman-teman. Cukup sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.